Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Let Adnan Firdaus, Muhammad Rafli Abel Sasmita, Yendison Endumbi, dan Restia Dewi Mulia Hayati. The relationship that Indonesia has with the United States is a very strong trade relationship. The data shows that the United States is one of Indonesia's biggest trade factors after Japan and China. This trade relationship is indeed reflected quite closely because there are several corporations that export commodities in the fishery sectors, as well as several cigarettes or tobacco industries. The United States itself is one of the countries with the second largest importer of Indonesian tobacco products, which accounts for 15% of the total export of Indonesian tobacco products to be exported worldwide. Indonesia is one of the largest sources of tobacco imports in the United States from Southeast Asia. Basically, the cigarette industry really contributes to Indonesia's economic growth. Even in 2016, the tobacco products industry contributed more than 96.65% of total custom duty in Indonesia. The cooperation between Indonesia and the United States in tobacco industry has encountered several obstacles, such as the existence of the law that apply domestically in the United States. The enactment of the law on the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009 was one of the problems that could cause the activities of cigarettes production to become a factor in stopping sales activities. This incident resulted in Indonesia not being able to export cigarettes because it was difficult to enter the United States. As a result, the Indonesia side assumes that the enforcement of the regulation provides one of the discrimination against the application of the type of cigarettes in one of the sustainability in Indonesia cigarettes. Knowing how important tobacco is for the sustainability of Indonesia's export, the Indonesian government has taken several steps by consulting of the World Trade Organization, which is considered as a natural thing. BBC News reported that today, the dispute between Indonesia and the United States regarding the export and import of Indonesian cigarettes is still ongoing in the WTO's handling. We turn to the United States Minister of Foreign Trade, Mr. Rafli. What is your opinion regarding the dispute between Indonesia and the United States, and what solutions are taken to resolve the dispute? Thank you for your question, sir. Regarding the dispute, it's a very complicated subject, but the main thing is we, United States, will be banning flavored cigarettes because they are seems appealing to youth, and in this case, clove cigarettes are included. Then the people will ask why menthol cigarettes are not banned. The reason we don't do that, because nearly all Americans who smoke choose menthol cigarettes. We are not trying to make any riot right here. And also, we are currently working on researches to prove that there is no danger in terms of public health from menthol cigarettes. The United States still persistent with the regulation of banning flavored cigarettes and will defend it on WTO next meetings. For the resolutions, we entrust everything to WTO. We will comply any process from WTO and we hope to get the best solutions for both parties. Thank you. Thank you, Mr. Rafli, for your explanation. We turn to the Indonesian Minister of Foreign Trade, Mr. Yendinson. What is your opinion regarding the dispute between Indonesia and the United States, and what solutions are taken to resolve the dispute? Oke, jadi pandangan saya terkait dengan sengketa antara Indonesia dan Amerika. Itu pada 7 April, kami meminta konsultasi dengan AS sehubungan dengan Undang-Undang PSPTCL tersebut. Beberapa bulan setelahnya, kami dan AS menyetujui komposisi panel tersebut. Klaim utama kami itu adalah bahwa larangan rokok ketika itu bersifat diskriminatif, sehingga tidak perlu lagi dilakukan. DSB itu memenangkan tuntutan kami bahwa PSPTCA itu mengandung aturan yang diskriminatif utama yang terhadap rokok kata kami. Oke, terima kasih.
Thank you, Mr. Yendinson, for your explanation. And the last one, we turn to WTO. So, Mrs. Restia, what is your opinion regarding the dispute between Indonesia and the United States? And does WTO is still working on the solution to resolve the dispute? We can give any opinion because the dispute resolution is still in progress at the panel procedure. As you can see behind me, 3 members of the panel are Mr. Ronald Sobario, Mr. Hugo Keirius, and Sarah Mr. Ichiro Araki, now researching this dispute further. Maybe with this dispute, other states can better understand the rules of international trade law. World Trade Organization will with pleasure and give its best in resolving any dispute resolution. Definisi dari hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencangkup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi, produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Selanjutnya, tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, atau yang kita kenal dengan General Agreement on Tariff and Trades, yang didirikan pada tahun 1947. Yang termuat dalam preambulnya, tujuan tersebut antara lain, yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Dan yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia, meningkatkan produk, dan meningkatkan transaksi jual beli barang. Berhukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Yang kedua ada hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mersatoria atau hukum para pedagang. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Yang keempat, ada putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum. Dan selanjutnya, yang kelima ada kontrak. Sumber utama hukum perdagangan internasional yang sebenarnya adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang itu sendiri. Kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada hukum nasional. Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional terlihat dari peran hukum nasional ini antara lain akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Subjek hukum perdagangan internasional yaitu negara. Subjek hukum yang pertama yaitu negara adalah subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Dengan atribut kedaulatan ini, negara antara lain berwenang untuk membuat hukum. Regulator yang mengikat segala subjek hukum lainnya, yaitu individu, perusahaan, mengikat benda pada peristiwa hukum yang terjadi dalam wilayahnya, termasuk perdagangan di wilayahnya. Oke, subjek hukum yang kedua adalah organisasi perdagangan internasional. Yang A, organisasi internasional antara pemerintah, publik. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang sangat signifikan. Organisasi internasional dibentuk oleh 2 atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional, perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian inilah termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Yang B, organisasi internasional non-pemerintah, NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta, biasanya pengusaha, atau asosiasi dagang. Peran penting NGO
dalam mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Yang C, individu. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individu pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu.